Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan topik penting di dalam manajemen pemasaran bank syariah. Nah, yaitu komunikasi dan promosi. Topik ini sangat vital karena tanpa komunikasi dan promosi yang tepat, produk dari bank syariah jadi kurang dikenal oleh masyarakat dan bisa juga salah dipahami oleh masyarakat. Nah, kita akan bahas dari dasarnya saja dulu. Apa itu komunikasi dan bagaimana prosesnya serta bagaimana menentukan bauran promosinya dan apa yang dimaksud dengan efisiensi atau pengiklan. Sampai pada akhirnya kita bisa menarik implementasi nyata di perbankan syariah, termasuk di daerah kita seperti Madura, khususnya di Pamekasan. Nah, sambil kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu proses komunikasi dalam pemasaran bank syariah. Kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu yang dinamakan konsep komunikasi. Nah, komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari bank kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami produk, tertarik, lalu menggunakan layanan bank. Artinya, komunikasi itu bukan hanya tentang untuk ngomong, tetapi memastikan pesan yang disampaikan itu dapat diterima dan dapat dipahami. Serta jika bank kalau ngomong tapi masyarakat itu tidak paham, maka itu bukan dinamakan dengan komunikasi, tapi itu monolog. Nah, sama halnya di dalam proses komunikasi itu sendiri terjadi melalui beberapa delay atau tahap yang dimana pertama ada pihak yang mengirim pesan, dalam konteks ini adalah bank syariah. Nah, bisa bank BSI, ada BTRS, ada bank muamalat dan sebagainya. Bank ingin memberitahu masyarakat tentang produk seperti tabungan wadiah, pembiayaan murabahan, tabungan haji, pembiayaan UMKM, dan layanan-layanan lainnya. Kedua, bank merumuskan pesan. Nah, pesan ini harus jelas. Karena apa? Dan juga harus sederhana dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan akad syariah itu banyak istilahnya. Nah, jika bank ngomong selalu secara teknis seperti tabungan ini menggunakan akad mudarobah mutalaqqah dengan revenue sharing berdasarkan murabah 50-40. Nah, orang awam bisa langsung kabur karena telinganya mereka mendengar tetapi otak mereka berkata, apa artinya? Mereka tidak paham. Nah, maka dari itu komunikasi harus dilakukan secara sederhana oleh bank syariah. Yang misalnya tabungan ini bagi hasil, bukan bunga riba. Nah, kalau bank untung, Anda juga ikut senang juga karena juga mendapatkan bagi hasil. Nah, ini tidak baru termasuk dalam komunikasi yang efektif. Ketiga, pesan harus disalurkan lewat media. Bisa macam-macam, bisa secara langsung, brosur, IG, radio, spanduk, video promosi, postingan TikTok, bahkan bisa lewat edukasi di pengajian ataupun di kampus. Nah, kalau targetnya mahasiswa, jangan promosinya lewat langit atau baliho doang, karena mereka lebih sering lihat HP daripada lihat langit. Nah, kalau targetnya pedagang pasar seperti pedagang pasar, jangan dominasi oleh digital atau istilahnya jangan didominasi oleh digital, dan datangi secara langsung, ngobrol secara face to face, tawarkan contoh nyatanya. Yang keempat, masyarakat menerima pesan. Nah, di sini kemampuan komunikasi diuji, apakah pesan itu jelas dan apakah menarik atau sampai membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap bank syariah. Nah, kelima, muncul respon atau feedback. Nah, kalau komunikasinya efektif, mereka akan tertarik dan otomatis mereka akan bertanya, membuka rekening, ataupun bahkan mengajukan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Jika tidak efektif, ya mereka pasti men-skip hal tersebut dan bisa dibilang tidak peduli gitu. Jadi komunikasi ini tidak berjalan di antara bank syariah dan narasumbernya. Seperti di-skip seperti status WA yang tidak penting. Nah, maka dari komunikasi itu harus dibutuhkan dengan yang namanya dua arah, yang dimana bank mendengar kebutuhan masyarakat, bukan hanya berbicara tentang dirinya sendiri.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Putri Hulatus Udia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan bauran promosi atau promotion mix. Setelah kita paham proses komunikasi, kita masuk ke bagian inti pemasaran, yaitu bauran promosi. Bauran promosi adalah campuran strategi dan alat promosi yang digunakan bank untuk mengenalkan produk hingga akhirnya masyarakat mau menggunakan layanan tersebut. Ada beberapa hal utama yang digunakan dalam promosi. Yang pertama, advertising atau periklanan. Nanti kita bahas detail. Ini sifatnya umum, massal, berbayar, dan menjangkau banyak orang sekaligus. Yang kedua, promosi penjualan. Ini adalah usaha mempengaruhi nasabah dengan tawaran khusus, misalnya hadiah, potongan margin, souvenir, seperti tumbler, sarung, jilbab, atau voucher. Biasanya dipakai saat launching produk atau momen hari besar. Di Madura, kadang hadiah berupa sejadah dan peci lebih efektif dibanding payung karena relevan dengan budaya religius. Yang ketiga, personal selling. Ini komunikasi langsung tatap muka, misalnya marketing bank datang ke pasar Kerpajung, ke toko-toko batik, atau ke pesantren. Model ini lebih personal, bisa diskusi, tanya jawab, bangun kepercayaan. Konsepnya mirip PDKT. Tidak bisa langsung tembak, harus pendekatan pelan-pelan. Yang keempat, public relation. Ini adalah aktivitas membangun citra baik bank di mata publik. Contohnya, Bank Syariah mengadakan santunan anak yatim, sponsor pengajian besar, beasiswa santri, atau program pelatihan UMKM. Kalau masyarakat sudah percaya secara emosional, maka promosi jadi lebih mudah masuk tanpa dipaksa. Yang kelima, direct marketing atau digital marketing. Ini kirim promosi langsung ke target, email marketing, broadcast WA, konten IG, TikTok, YouTube. Di era sekarang, konten dakwah ekonomi syariah, edukasi riba, sharing pengalaman sukses nasabah itu sangat efektif. Pendekatannya soft selling, bukan ayo buka tabungan sekarang, tapi edukasi dulu agar hati tertarik. Selanjutnya, advertising, periklanan dalam bank syariah. Sekarang kita bahas advertising secara khusus. Karena ini komponen paling sering terlihat oleh masyarakat, advertising adalah promosi berbayar untuk menjangkau audiens yang luas. Tujuannya meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat tentang produk bank syariah. Bank syariah menggunakan berbagai bentuk advertising, misalnya spanduk besar BSI di Jalan Raya Pamekasan, Sampang, radio lokal mengiklankan tabungan haji, video pendek di Instagram Reels menjelaskan akad murabahah, hingga konten TikTok membahas bedanya bunga dan margin. Mengapa iklan penting? Karena tidak semua orang datang ke bank hanya karena mereka ingin. Banyak yang tidak tahu manfaat produk syariah sampai dijelaskan. Contoh sederhana, banyak masyarakat masih menganggap bahwa tabungan syariah sama dengan bank konvensional tapi ganti nama. Padahal sistem sangat berbeda, karena syariah tidak pakai bunga tapi akad bagi hasil halal. Kalau tidak dikomunikasikan lewat iklan, masyarakat akan terus salah paham. Iklan yang baik bukan hanya mempromosikan produk, tapi mengubah persepsi. Misalnya dengan narasi bank syariah bukan hanya untuk muslim, bank syariah adalah sistem keuangan adil, transparan, bebas riba, dan menenangkan untuk semua. Narasi seperti itu bisa menghilangkan stigma, memperluas pasar, dan meningkatkan minat masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rohid Sebiansa. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir, yang dimana akan membahas tentang implementasi komunikasi dan promosi dalam perbankan syariah. Nah, pada bagian terakhir sekaligus yang paling penting itu bagaimana semua konsep tadi diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi bank syariah harus mengedukasi masyarakat, bukan terlalu fokus terhadap penjualan produknya.
Karena kalau hanya fokus dengan jualan produk, target tersebut tidak akan bertahan lama. Tapi kalau masyarakat paham dan merasa butuh, mereka akan datang dengan sendirinya. Implementasinya bisa seperti bank membuka booth promosi di acara Ahul Akbar atau pasar rakyat. Nah, marketing juga dibutuhkan, seperti berbicara dengan bahasa lokal, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih akrab. Ketika menawarkan pembiayaan UMKM kepada penjual sate ataupun batik di Pamekasan. Jadi jangan langsung bicara angka dan akad formal. Seperti itu. Selain itu juga bank syariah itu bukan tampil sebagai institusi kaku. Bank itu harus mempromosi dan harus ramah terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi komunikasi dan promosi itu dalam bank syariah bukan hanya soal iklan ataupun angka, tetapi tentang bagaimana membangun pemahaman, kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mulai dari memahami proses komunikasi, menentukan bauran promosi, advertising yang tepat, hingga menerapkannya secara nyata ke pasar. Semua itu menentukan keberhasilan pemasaran bank syariah. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.